Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Dan bersama saya ada Ibu Marda yang sudah sering sekali menyampaikan firman, dan kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan dari Ibu Marda. Namun sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini kami hendak disegarkan oleh firman Tuhan kembali, supaya pagi-pagi kami selalu diawali dengan rahmat anugerah firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami semua mendengarkannya. Amin. Bu Marda, gimana nih pagi ini? Segar, semangat? Selalu semangat, selalu sukacita, selalu penuh syukur, Pak Paulus. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, Bu Marda ini seorang praktisi komunikasi dan seorang pengajar. Wah, terutama public speaking dan lain-lain ya. Nah, Bu Marda, apa yang mau kita renungkan pagi ini? Silakan. Iya, puji Tuhan Pak Pendeta Paulus Lee dan juga sahabat dari Morning Grace. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kita nafas kehidupan yang gratis. Bahkan kita terus dipelihara Tuhan sehingga sudah layak pagi ini kita mau dengar apa kata Tuhan. Iya, pagi ini firman Tuhan yang akan menguatkan kita berjudul atau bertema menerima ajaran sehat. Menerima ajaran sehat. Iya. Wah, ini menarik sekali. Bacaan kita dari Titus 2 ayat yang pertama. Nah, silakan untuk sahabat Morning Grace bisa membuka Alkitabnya atau bisa mendengarkan, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Titus 2 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat." Ya, Pak Paulus Lee dan juga sahabat Morning Grace, kalau kita tahu ada ajaran sehat, tentu saja kita juga tahu ada ajaran yang tidak sehat. Tapi sebelumnya kita mau mengingat kembali bagaimana kita menjaga tubuh jasmani kita. Kita selalu ingin kita hidup sehat. Kita makan makanan yang bergizi, bahkan kita mengatur pola istirahat dan olahraga. Makanan saja yang sehari-hari kita konsumsi setidaknya sehari 3 kali gitu ya. Kita akan memilih makanan yang ada kandungan mineral, vitamin, karbohidrat, protein, dan mungkin sedikit lemak gitu ya. Dan itu membuat tubuh kita sehat. Maka ada yang disebut 4 sehat 5 sempurna atau gizi seimbang. Itu usaha kita agar tubuh kita selalu sehat dan terjaga. Tetapi ternyata selain tubuh jasmani kita juga ingat kita punya tubuh rohani atau jiwa kita yang harus kita jaga kesehatannya. Ya, kita tahu bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Amin ya. Dan Matius 4 ayat 4 firman Tuhan juga berkata demikian, sahabat Morning Grace. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wah, ternyata kalau kita banyak atau tekun bersaat teduh, kita tuh bisa menemukan mutiara-mutiara firman yang ternyata itu menjadi vitamin untuk kita. Makin sehat kita ya. Makin sehat. Jadi tidak hanya tubuh kita yang kuat, tapi roh kita juga makin kuat di dalam Tuhan. Kalau firman Tuhan saja berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, alangkah bijaksananya, alangkah baiknya kita selalu mendengar perkataan firman supaya tubuh kita sehat. Dan disinilah kita memiliki keintiman dengan Tuhan.
Maka penting saat teduh itu menjadi agenda prioritas kita setiap hari, Pak Paulus dan juga sahabat Morning Grace. Saat teduh membuat kita lebih sehat. Iya. Saat spirit, oke. Sarapan nasi goreng, wah contohnya ya, atau sarapan buah potong dan segelas jus, itu juga penting. Tapi sarapan saat teduh atau firman Tuhan itu juga sama pentingnya. Iya, dan kita juga mengingat kalau ada ajaran sehat, tentu saja ada ajaran yang tidak sehat. Ajaran sehat dalam firman Tuhan berkata kalau ada orang yang menyakiti kita atau berbuat jahat kita sehat ya, kita berbuat jahat kepada kita. Kalau kita orang yang sehat, kita akan cepat mengampuni, bahkan mengasihi dia. Karena kita tahu bahwa orang itu sedang melakukan sesuatu yang tidak dia sadari atau tidak dia ketahui. Maka kita dengan ajaran yang sehat, kita mau mengasihi orang tersebut. Bahkan level mengasihinya bukan mengasihi yang transaksional, tapi tanpa syarat. Wah, walaupun kalau itu yang transaksional itu yang bagaimana? Yang kalau kamu baik, saya akan baik. Oke. Kalau kamu memberi, saya akan memberi. Tapi kalau kamu sekali jahat, wah, saya bisa berkali-kali lebih jahat dari yang kamu lakukan terhadap saya. Nah, maka ajaran sehat dengan ajaran yang tidak sehat itu tercermin dari respon kita menghadapi setiap situasi. Ya, kita tahu bahwa manusia itu sehari-hari diuji dalam istilah BOS. B-nya artinya barang, O-nya artinya orang, S-nya artinya situasi. Pak Paulus dan juga sahabat Morning Grace ya, kita selalu diuji dengan barang, orang, situasi. Tapi itu akan mencerminkan seberapa sehat ajaran yang kita kunyah selama ini gitu ya. Kalau kita tahu ajaran sehat bersumber dari kasih Tuhan, firman Tuhan, maka dalam pikiran kita ketika ada orang yang menyebalkan, ada situasi yang tidak sesuai dengan kita harapkan, bahkan ada barang yang tidak berfungsi sesuai harapan kita langsung ingat ajaran yang sehat. Ya, kita tetap sabar, ya, tetap melibatkan Tuhan. Oke Tuhan, kalau ini Engkau izinkan pasti ada sesuatu yang saya harus pelajari gitu ya. Ajaran sehat membuat kita punya respon yang tepat begitu, Pak Paulus dan juga sahabat Morning Grace. Sehingga sekalipun kita rajin ke gereja gitu ya, sekalipun kita sudah pakai kalung salib ya, kaos ayat Alkitab, tapi itu belum seutuhnya kita orang yang memiliki ajaran sehat. Maka tanpa itu pun, tanpa identitas itu pun kita bisa praktik firman Tuhan karena kita tahu ajaran yang sehat itu bersumber dari firman Tuhan. Luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Dan ada satu ajaran sehat yang lain yang kita juga harus tahu, Pak Paulus dan juga sahabat Morning Grace. Matius 16 ayat 24 ya. Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, Matius 16 ayat 24. Nah, ini sebuah ayat yang juga mengingatkan kita bahwasanya ini juga ajaran sehat. Saya mau kesaksian, Pak. Menutup renungan hari ini dengan kesaksian. Saya 16 tahun menjadi penyiar radio rohani, puji Tuhan. 16 tahun. Iya. Luar biasa. Pindah beberapa radio, kurang lebih 3 radio, tapi semua itu radio rohani. Saya sempat waktu itu sangkal diri, Pak. Saya tuh pengen siaran tuh ya di radio yang top hits gitulah ya. Tapi kenapa sih Tuhan tempatkan saya di siaran radio rohani? Kemudian setelah saya selesai dari siaran radio rohani, saya pindah siaran di televisi. Programnya juga program rohani. Padahal saya juga pengen programnya program kuis, musik, entertainment dan lain-lain. Sekali lagi saya sangkal diri. Oke Tuhan, kalau ini memang kehendak Tuhan, saya mau melakukannya. Dan betul, ketika saya selesai dengan profesi siaran radio, saya pindah ke televisi, lalu saya mengajar juga di sebuah yayasan Kristen lagi. Saya ikut komunitas juga komunitas Kristiani gitu ya. Dan banyak sekali kegiatan dalam kehidupan saya itu yang semua adalah melakukan ajaran sehat. Sempat saya waktu itu juga komplain sama Tuhan ya. Tuhan, kenapa sih saya gak kayak yang lain? Kalau ngomong tuh enak, bisa kata-kata yang sia-sia, mengumpat, mengutuk gitu ya. Tapi kenapa saya tidak diberi kesempatan untuk melakukan itu? Rupanya Tuhan sedang meminta saya untuk Titus 2 ayat yang pertama. Tetapi engkau atau tetapi Magda, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat gitu ya. Ajaran yang sehat. Di situ saya sadar bahwa ketika saya saat teduh menemukan ini, Pak Paulus dan juga sahabat Morning Grace, saya makin sadar. Ketika menjadi guru sekolah minggu pun, saya juga ingat ternyata saya diminta untuk memberitakan ajaran yang sehat ya. Lagi-lagi 24 jam firman Tuhan mengubah hidup kita menjadi makin baik dari hari kemarin. Puji Tuhan Pak Paulus. Wah, luar biasa. Bagaimana dengan sahabat Morning Grace yang ada di rumah?
Ayo kita menjadi orang tua yang juga memiliki kehidupan yang sehat, yang dibangun dari ajaran yang sehat dari firman Tuhan. Dan yang kita ajarkan juga pada anak-anak. Salah satu prakteknya selain firman Tuhan juga hidup sederhana. Ya kan? Hidup sederhana bukan hidup berfoya-foya, bukan hidup mempertontonkan segala kesuksesan duniawi, tetapi hidup dengan ajaran sehat, sehingga yang kita saksikan adalah Tuhan, kasih-Nya, dan praktek hidup firman Tuhan. Karena itu, sahabat Morning Grace, 2 Timotius 1 ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan dalam kasih dalam Kristus Yesus. Nah, nasihat Paulus kepada Timotius ini mengajak kita selalu hidup memegang firman sebagai ajaran yang sehat, dilakukan dalam kasih Kristus Yesus. Selamat hidup dengan ajaran sehat, makin sehat hati, pikiran, fisik, dalam segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami belajar untuk makin menyehatkan hati, pikiran, sikap hidup kami, reaksi, respon kami terhadap segala perkara, supaya kami makin sehat, makin bahagia, makin penuh dengan senyum dan keramahan, makin bisa bersikap dengan tepat dalam segala perkara. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, jadikan rahmat Tuhan pagi ini menjadi kekuatan kesegaran buat hidup kita, dan bagikan buat orang-orang sekeliling kita, bagi berkat, bagi kemuliaan Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.